Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Jidan Ahmad dari Prodi Teknik Mesin NPM 2530300048. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan HAM, hak asasi manusia. Pengertian Pancasila sebagai dasar pendidikan HAM. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dilindungi, serta dijamin oleh negara dan seluruh masyarakat. Sebagai dasar pendidikan HAM, Pancasila memberikan arah dan pedoman tentang bagaimana hak-hak manusia harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan HAM berdasarkan Pancasila tidak hanya menekankan pada pemenuhan hak individu, tetapi juga menambahkan kesadaran akan kewajiban, tanggung jawab, toleransi, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan demikian, pendidikan HAM yang berlandaskan Pancasila bertujuan menciptakan masyarakat yang menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi keadilan serta menjaga persatuan bangsa. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai HAM bersumber dari Pancasila diajarkan agar peserta didik mampu memahami pentingnya menghormati perbedaan, menghindari diskriminasi, menjunjung demokrasi, serta menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sila-sila Pancasila dengan pendidikan HAM. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pendidikan HAM berdasarkan sila ini mengajarkan pentingnya toleransi, saling menghargai, menghormati, dan hidup berdampingan secara damai antar umat beragama. Nilai HAM yang terkandung yaitu hak kebebasan beragama dan beribadah, hak memperoleh perlindungan dalam menjalankan keyakinan, dan hak untuk dihormati kepercayaannya. Contoh penerapan: 1. Menghormati teman yang sedang berpuasa atau beribadah. 2. Tidak memaksa seseorang mengikuti agama tertentu. 3. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dan menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat. Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menekankan bahwa setiap manusia memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum maupun dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap orang harus diperlakukan secara adil dan manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Nilai HAM yang terkandung yaitu hak untuk hidup, hak memperoleh perlakuan yang adil, hak bebas dan dari diskriminasi dan kekerasan, dan hak mendapatkan penghormatan terhadap martabat manusia. Contoh penerapannya yaitu tidak melakukan perundungan atau bullying, menolong korban bencana tanpa membedakan latar belakangnya, menghormati pendapat orang lain dalam diskusi, dan tidak menghina atau merendahkan orang lain karena kondisi fisik, ekonomi, maupun sukunya. Berikutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajarkan bahwa pelaksanaan HAM harus tetap memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus menjadi kekuatan untuk menjadi persatuan, bukan sumber perpecahan. Nilai HAM yang terkandung yaitu hak memperoleh perlakuan yang sama sebagai warga negara, hak hidup dalam suasana aman dan damai, hak untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia tanpa diskriminasi. Contoh penerapan yaitu
berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan budaya. Terus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menjaga toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat berkaitan dengan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Pendidikan HAM mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berorganisasi, dan ikut serta dalam proses demokrasi. Nilai-nilai HAM yang terkandung yaitu hak menyampaikan pendapat, hak berorganisasi, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan demokrasi. Contoh penerapannya yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas atau organisasi mahasiswa secara demokratis. Kedua, menggunakan pendapat dengan sopan saat diskusi. 3. Menghargai hasil musyawarah bersama. Keempat, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota kelompok untuk menyampaikan ide. Berikutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, hukum, dan kesejahteraan sosial. Nilai HAM yang terkandung yaitu hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak memperoleh kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Contoh penerapan sila kelima yaitu membagi tugas kelompok secara merata, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan status ekonomi, memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk mengikuti kegiatan sekolah, dan menghormati hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan publik. Tujuan dari pendidikan HAM berdasarkan Pancasila yaitu 1. Menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban manusia. 2. Meningkatkan rasa hormat terhadap martabat manusia. Ketiga, mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Keempat, menanamkan nilai toleransi dan persatuan. Kelima, membentuk karakter yang demokratis dan bertanggung jawab. Keenam, mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ketujuh, membentuk warga negara yang berakhlak, beradab, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pancasila merupakan dasar utama pendidikan hak asasi manusia di Indonesia karena setiap silanya mengandung nilai-nilai yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan penegakan HAM. Melalui sila ketuhanan yang Maha Esa, masyarakat diajarkan menghormati kebebasan beragama. Melalui sila kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat diajarkan menghargai martabat manusia dan menolak diskriminasi. Melalui sila persatuan Indonesia, masyarakat diajarkan menjaga persatuan dalam keberagaman. Melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, masyarakat diajarkan pentingnya demokrasi dan partisipasi. Sedangkan melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat diajarkan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pendidikan HAM yang berlandaskan Pancasila tidak hanya bertujuan agar setiap orang memahami hak-haknya, tetapi juga mampu menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban dengan baik, serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang adil, damai, demokratis, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Berikut itu saja yang bisa saya sampaikan dalam tugas membuat video dari matkul pendidikan Pancasila. Cukup sekian, itu saja yang saya bisa sampaikan dalam pematerian Pancasila sebagai hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.